Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita menaikkan puji dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenannya, kita kembali boleh menikmati hari ini untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik dari ibadah kita dengan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh.
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Puji syukur oleh karena kasih setia Tuhan kita kembali dikumpulkan pada hari Minggu ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara live streaming. Dan pada bulan ini juga kita sedang merayakan suatu momen yang luar biasa, momen kemerdekaan. Untuk itu kita bersuka cita senantiasa oleh karena penyertaan Tuhan dan juga kemerdekaan yang kita alami pada saat ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilannya dari Mazmur 118 ayat 24 dan 28. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Dan mari kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sudahkah kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya? Sudahkah kita memakai waktu kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Nya? Mari kita bersama menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk datang memuji dan menyembah atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Jemaat yang terkasih, saat ini adalah waktu di mana kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menceritakan seluruh keluh kesah kita. Mari kita mengadu di hadapannya. Sebab Dia adalah pribadi yang maha mendengar dan mau mendengarkan seluruh isi hati kita. Dan mari juga saat ini kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Karena Dia adalah pribadi yang maha pengasih dan penyayang dan besar kasih setianya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita menundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu tertunduk malu, tertunduk lesu. Kami kehilangan harapan. Kami takut, kami tak berdaya. Kami menyadari bahwa keberanian kami tidak cukup bagi kami untuk bisa menghadapi segala problematika atas kehidupan kami.
Bahkan setiap masalah itu justru semakin hari semakin datang. Kami berusaha untuk menghindarinya, namun justru permasalahan yang kami hadapi semakin lebih besar dan jauh lebih berat. Namun ketika kami berada di titik paling terakhir atas kehidupan kami menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun justru kamilah yang menganggap bahwa diri kami sanggup menghadapi semuanya, sehingga kami meninggalkan dia, melupakan dia. Namun dia tidak pernah melupakan kami. Itulah Engkau, Allah yang setia, Allah yang berpegang teguh pada janjinya. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin mencurahkan isi hati kami. Kami ingin menceritakan seluruh ketakutan kami, seluruh permasalahan hidup kami. Karena kami tahu jawabannya hanya ada di dalam Engkau. Dan biarlah segala permasalahan kehidupan kami, baik perekonomian, kehidupan pribadi, dosa yang masih belum tuntas, biarlah Engkau yang melawat kami Tuhan, dari pahitnya dunia ini, dari pedihnya kenyataan bahwa dunia ini sungguh membawa kami semakin jauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Karena kami sadar Tuhan, bahwa justru ketika kami semakin jauh daripada-Mu, kami tidak mendapatkan kedamaian, kami tidak memiliki kesejahteraan, bahkan kami semakin jatuh ke dalam dosa yang menghimpit kami hari lepas hari. Saat ini kami membawa keluh kesah kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang mengubahkan kami. Karena kami tahu Tuhan, ada Engkau pribadi yang selalu menerima kami di balik kekurangan kami. Ubahkan hati kami, selidikilah kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kami, agar kami tidak berpaling daripada-Mu, dan justru mengarahkan pandangan kami lurus menuju kepada Engkau. Ajar kami untuk menghitung waktu-waktu kami. Semakin kami mengingat Engkau, maka semakin kami menghargai kehidupan yang sudah Engkau percayakan bagi kami. Dan biarlah kami dimerdekakan oleh iman kami, dan menjadi pribadi yang bebas dari segala hal, pribadi yang bebas dari ketakutan, pribadi yang bebas dari masalah, pribadi yang bebas dari himpitan ekonomi yang justru sering sekali membawa kami untuk semakin hari terus-menerus menutupi kebobrokan kami. Ubah kami Tuhan, baharui hati kami, selidiki hati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengakui segala dosa yang kami lakukan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah mengakui segala pelanggaran kita di hadapan-Nya. Kita telah mengakui keberdosaan kita. Kita telah menyadari bahwa hanya Dialah pribadi yang sanggup melakukan segalanya. Oleh sebab itu Dia juga memberikan sebuah pengharapan bagi kita melalui berita anugerah yang Tuhan nyatakan atas setiap kita. Dari Yesaya pasal 44 ayat 22, demikian bunyinya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan biarlah ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita untuk melalui hari-hari kita yang sangat sulit ini. Berbahagialah setiap kita yang telah ditebus dosa-dosanya. Oleh karena itu, mari kembali kita berkomitmen di hadapan Tuhan dengan membacakan bersama-sama Mazmur 119 ayat 10 dan 11. Untuk itu saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan bacakan Mazmur 119 ini. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Apapun yang kita hadapi saat ini, maka hadapilah itu dalam kekuatan yang Tuhan telah tawarkan kepada kita. Dan marilah kita berkata, Tuhan, dalam kelemahanku, berilah aku kekuatan-Mu, sebab kekuatan yang daripadamu itu sempurna. His strength is perfect. Sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh paduan suara Serafim. Kondisi hidup saat ini dapat membuat seseorang mengalami frustasi. Ketika pergumulan hidup mengaburkan pandangan kita, ketika kita ingin menyerah, itulah saatnya kita mengingat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia sendiri yang memampukan kita untuk menanggung segala pergumulan yang kita hadapi. Ku tak akan menyerah, walau apapun juga yang ada di depanku, karena ku tahu Tuhan menguatkan. Bangsalah bertarung
Jemaat yang terkasih, pujian yang baru saja kita dengarkan, His strength is perfect, merupakan pujian yang sangat memiliki makna yang luar biasa. Bagaimana pujian ini menceritakan siapa Allah atas kehidupan kita, dan bagaimana nyatanya kuasanya dan sangat sempurna segala sesuatu yang dijadikannya. Oleh sebab itu, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan berbicara bagi kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kami mau mendengarkan penguatan atas janji yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mau mendengarkan kalimat-kalimat yang Engkau menguatkan kami dan memberikan harapan bagi kami untuk melewati hari-hari kami yang sangat sulit ini. Dan berbicaralah Tuhan, sebab setiap kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya setiap kita yang saat ini berada di rumah sedang sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan kita percaya Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memberikan kebaikan bagi setiap kita. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa esok hari adalah hari yang sangat bermakna bagi setiap kita. Khususnya kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, di mana esok hari adalah hari kemerdekaan. 75 tahun sudah kita terlepas dari penjajah. 75 tahun sudah Indonesia menjadi negara yang merdeka. Namun ketika kita memaknai akan kemerdekaan, bagaimana juga kita bisa memaknai kemerdekaan atas iman kita, kemerdekaan atas ketakutan kita, kemerdekaan atas permasalahan setiap permasalahan yang kita hadapi, bahkan kemerdekaan akan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, akan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatiannya kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakim untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku tidak berjalan ke timur, ia tidak ada di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku akan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jemaat yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah di manakah Allah? Saya memberikan mengkerucutkan lagi, di manakah Allah ketika manusia berada di dalam masalah? Pertanyaan ini yang sering terjadi atas kehidupan kita ketika kita melihat masalah yang terjadi atas hidup kita. Ketika kita melihat masalah yang sering terjadi atas setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Kita mengatakan, di mana Allah? Mengapa Allah mengizinkan permasalahan itu terjadi? Mengapa Allah mau memberikan masalah kepada orang-orang benar? Di manakah Allah ketika segala sesuatu
yang jahat terjadi kepada orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan mereka yang setia kepada janji-janjinya. Kalau kita bertanya di manakah Allah, maka satu jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu saat ini, Allah ada. Karena kenyataannya jikalau kita berasumsi bahwa Allah tidak ada, maka yang kita pahami secara umum, dunia ini, bumi ini bisa saja kacau balau. Karena kita tahu dunia ini saja ketika satu hal aja tidak ada gitu ya, semuanya sudah kacau balau. Satu sistem aja tidak terjadi, semua sudah kacau balau. Apalagi jikalau yang kita percaya sebagai pencipta itu tidak ada, maka yang kita dapati bahwa dunia ini sedang berada di dalam kehancuran. Oleh sebab itu ketika pertanyaan ini dilayangkan kepada saya terlebih dahulu, saya akan menjawab, Allah ada, sebab Dia sedang mengatur segala sesuatu. Dia sedang mengupayakan segala sesuatu, bahkan Dia sedang bekerja untuk segala sesuatu. Maka ketika pertanyaan ini dilayangkan kepada saya kembali melayangkan kepada Bapak Ibu, namun memutar sedikit pertanyaan yang dilayangkan. Di manakah keyakinan kita akan janji Tuhan? Ketika kita diperintahkan untuk tetap setia meskipun yang dipertaruhkan adalah hidup kita. Kalau mungkin tadi kita bertanya di manakah Allah, saya akan melayangkan pertanyaan kepada Bapak Ibu, di manakah iman kita? Ketika kita percaya bahwa Allah itu ada, ketika kita percaya bahwa Allah yang mengatur segalanya, pastinya yang ada di pikiran kita Allah itu ada. Maka mengapa kita harus mempertanyakan Dia? Terlebih di dalam kondisi yang sangat rumit saat ini terjadi atas kehidupan kita. Pandemi yang sedang berlangsung. Kita melihat sudah banyak korban yang berjatuhan, sudah banyak korban yang meninggal. Maka pertanyaan ini yang sering terbesit dalam pikiran kita kembali, di manakah Allah? Kembali saya jawab, Allah tetap ada dan Allah sedang bekerja. Namun kembali saya layangkan pertanyaan ini sekali lagi. Di manakah iman kita? Karena ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, seharusnya kita tahu apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan. Ya sudah, itu saja. Tapi memang manusia pada dasarnya tidak memahami betul alur yang sedang Allah jalankan atas kehidupan saat ini. Yang ada kita hanya mereka-reka, kapan semua ini berakhir? Kapan pandemi ini berakhir? Kapan vaksin bisa diedarkan? Kapan semuanya kembali normal seperti biasa? Bukan new normal yang saat ini kita rasakan. Kenormalan yang baru. Segala sesuatu harus sangat bersih, sangat detail. Kalau tidak, maka dipastikan di situ sudah bisa ada yang terjangkit virus COVID. Oleh sebab itu untuk memutus rantai pandemi ini, kita harus mengikuti step-step, langkah-langkah yang diberikan kepada kita sesuai dengan penelitian, sesuai dengan arahan yang ditunjukkan. Dan memang benar, hal itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Untuk bisa menjaga jarak, untuk bisa memakai masker, untuk bisa memaksimalkan bahwa imun kita tidak sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena jikalau imun kita sedang tidak baik, maka penyakit itu hadir atau bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan hal ini benar Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan saat ini sudah jauh sangat-sangat benar. Bahkan ketika kita berpikir tentang masalah di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali hal yang dapat kita selesai. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika kita buka media sosial, ketika kita buka Google, kita tulis saja permasalahan apa yang terjadi atas kehidupan kita. Kita tanya, bagaimana caranya untuk supaya kurus contohnya gitu ya. Bagaimana caranya untuk supaya saya bisa memiliki imun yang baik? Bagaimana caranya saya
bisa lepas dari permasalahan keuangan? Bagaimana caranya saya bisa lepas dari permasalahan keluarga? Bagaimana caranya saya lepas dari masalah ketakutan saya akan kehidupan saya? Semuanya ada, semua dituliskan, semua dipaparkan kepada kita. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya satu pribadi yang dapat menyelesaikan segala problematika atas hidup kita sedang memantau kita, sedang melihat kita sejauh mana kita percaya akan Dia. Tapi kita justru memilih hal yang instan, bukan? Ada masalah, cepat-cepat kita harus selesaikan. Ada sesuatu problematika ekonomi, cepat-cepat kita mencoba supaya ekonomi kita supaya bangkit lagi. Yang akhirnya secara tidak sadar Bapak Ibu, kita melupakan akan kemahakuasaan Allah. Kita melupakan akan kehadiran Allah. Kita melupakan siapa yang sebenarnya menjadi pokok atas kehidupan kita. Siapa yang sebenarnya menjadi pengatur atas kehidupan kita. Memang bahkan di saat ini slogannya gitu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bukan iklan Bapak Ibu, tapi satu slogan ini memang menjadi perhatian kita saat ini. Kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kembali lagi, apakah ketika kita sudah memperoleh jawaban atas permasalahan kita, permasalahan akan selesai begitu saja? Tidak. Banyak kali masalah bukan hanya kita selesaikan secara instan. Justru di dalam menyelesaikan masalah banyak tahapan, proses demi proses yang harus kita kerjakan. Sehingga masalah itu akhirnya fix, selesai. Kebanyakan dari kita cuma percaya tentang hal-hal instan Bapak Ibu. Apalagi masa kini, wah semuanya bisa ada gitu. Tapi gak semuanya itu bisa berlaku, bisa benar-benar kita alami. Wah ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Mana tahu kabar-kabar itu bisa jadi hoaks atas hidup kita. Mana tahu jawaban-jawaban itu justru mengarah kita semakin jatuh lebih dalam kepada masalah kita. Nah inilah pokoknya kita lupa satu pribadi yang justru sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita dan selalu menyertai kita ketika kita berada dalam masalah. Nah satu cerita yang saat ini sedang kita renungkan adalah satu cerita yang memang sangat sangat terkenal, sangat melegenda, sangat bisa memahami kehidupan kita sebagai manusia, sangat manusiawi begitu Bapak Ibu. Kisah di mana satu orang pribadi yang sangat luar biasa yang bernama Ayub, yang di mana dia diperhadapkan oleh satu kenyataan hidup yang sebenarnya tidak dia inginkan terjadi atas hidupnya, tapi harus terjadi. Dan inilah yang memang terjadi kepada kita pada saat ini. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi justru terjadi atas kehidupan kita. Dan mari kita melihat bagaimana Allah menata semuanya sangat baik, termasuk kehidupan yang Ayub jalani. Oleh sebab itu kita melihat, kita bertanya dulu, siapa ini Ayub? Di dalam kitab Ayub dijelaskan, kitab Ayub pasalnya yang pertama, dijelaskan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia adalah seorang yang sangat diberkati Allah Bapak Ibu, baik melalui keturunan yang Tuhan berikan kepadanya, kekayaan, harta benda, hewan-hewan ternak, bahkan namanya sangat terpandang. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Ayub di zamannya, karena dia adalah orang yang sangat kaya, dikenal ya. Biasanya orang-orang yang memiliki kehidupan yang sangat baik itu pasti banyak orang yang mengenal. Tiada seorang pun yang tidak mengenal Ayub pada saat itu. Bahkan yang terakhir ini dicatat bahwa Ayub adalah pribadi yang sangat dikasih oleh Allah. Karena apa? Ketika di dalam satu cerita ya, ketika Allah bertemu dengan malaikat-malaikatnya, dia memuji sangat pribadi Ayub ini. Dia mengatakan tiada seorang pun yang kudapati sama seperti apa yang dilakukan Ayub.
Jadi orang ini sangat dikasihi Allah. Namun satu waktu Bapak Ibu, ada satu pribadi ya disebut sebagai setan mempertanyakan tentang Ayub kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa mungkin Ayub bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, apa saja yang dibutuhkannya pasti terpenuhi. Oleh sebab itu setan mengatakan bahwa kalau hal itu mungkin bisa membuat Ayub bisa menyembah Tuhan, bagaimana jikalau semua hal itu diambil daripadanya? Apakah Tuhan bisa mengatakan bahwa Ayub tetap setia kepadanya? Nah, ini cukup cerdik ya. Dia memutarbalikkan satu fakta sehingga kisah yang sebelumnya mungkin kita bisa bilang wah ini happy ending lah, udah Ayub sudahlah hidupnya sudah nyaman ya. Masuk ke plot cerita yang sangat membawa kita masuk ke dalam sebuah drama ya. Ketika kita membaca, kita menikmati. Waduh, orang sedang lagi baik-baiknya hidupnya justru dihancurkan gitu ya. Dijadikan hancur begitu. Dan bagaimana kita melihat memang benar-benar pada akhirnya memang ketika kehidupan Ayub sangat hancur itu Bapak Ibu, sangat mengerikan sekali yang terjadi padanya. Apa aja Bapak Ibu? Yang pertama, ia kehilangan harta benda. Disebutkan semua hewan ternak yang ia miliki dilahap habis oleh api, disingkirkan oleh badai begitu ya. Itu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu, jikalau udah ada api gitu ya. Karena orang-orang pada saat itu kalau mikir tentang hal-hal yang metafisik, api atau benda-benda yang tidak bisa mereka lihat secara nyata atau visual, itu udah sangat mengerikan Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Ayub harus kehilangan orang-orang yang sangat disayangi. Ditambah lagi, kalau tadi harta bendanya sudah diambil, cintanya kepada anak-anaknya sudah diambil. Sekarang penyakit yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Bahkan disebutkan penyakit itu menggerogoti dari batuk kepalanya sampai ke kakinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Ayub kehilangan cintanya sekali lagi, cinta dari istrinya. Kehilangan kekayaan, kehilangan nama besar, kehilangan orang yang dikasihi, bahkan mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Bahkan dikatakan penyakit yang sangat najis. Orang gak berani orang gak berani mendekati dia begitu. Kalau kita umpamakan kehidupan Ayub saat ini, sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa besi, tertimpa apa lagi gitu ya. Namun herannya Bapak Ibu, ini harus kita clearkan Bapak Ibu. Ketika kita berada dalam masalah, yang ada bagi kita adalah apa? Mungkin secara tidak langsung kita bisa mengutuki Allah. Secara tidak langsung kita mempertanyakan, kenapa hal ini terjadi bagi saya? Tapi jawaban Ayub luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia gak bilang, Tuhan kenapa ngambil semua ini? Aduh, saya lagi menikmati loh. Enggak. Justru dia mengatakan, ya biarlah. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang memberi, maka saya yakin bahwa Tuhan sendiri yang mengambil. Oleh sebab itu biarlah segala kemuliaan hanya bagi namanya. Orang di saat-saat genting Bapak Ibu, gak ada orang yang seperti Ayub. Mungkin justru dia terus mempertanyakan, bahkan bisa marah. Tapi mungkin Ayub bisa kita pahami bahwa dia marah, mungkin dia sedih begitu, mengapa semua ini terjadi. Tapi jawabannya adalah dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidupnya itu semua berasal daripada Tuhan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang sedang sedih, sedang berduka, sedang mengalami musibah, mungkin kita membantu, kita menolong. Tapi uniknya di kisah ini disebutkan juga ada sahabat-sahabat Ayub yang mungkin selama ini bersama-sama dengan Ayub, mengikuti Ayub, melihat cara hidup Ayub, mungkin mengikuti cara-cara hidup yang Ayub laksanakan begitu ya. Tapi justru respon orang di sekitarnya apa?
Mereka mengatakan, waduh Ayub, jangan-jangan kamu berdosa Ayub. Aduh, kembali kepada Tuhan. Aduh, iya loh Ayub. Semua hal yang terjadi ini mungkin karena ulah dosa kamu. Justru malah menghakimi Bapak Ibu. Kamu berdosa Ayub. Orang kalau sudah drop, makin ditekan, gimana sih rasanya Bapak Ibu? Coba kita bayangkan, kita pikirkan kita menjadi seorang seperti Ayub. Sangat menyedihkan. Bahkan dikatakan bahwa teman-temannya justru, Yub udah kamu ngaku aja kalau kamu berdosa, kamu datang kepada Tuhan mohon ampun. Itu sudah jelas dosa Yub. Karena hal-hal yang terjadi ketika semua yang terjadi padamu itu berurut Ayub, ada rentetannya gitu ya. Udah, akui bahwa kamu berdosa di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Tapi yang unik Bapak Ibu, orang yang seperti ini seharusnya mentalnya sangat down. Dia masih bisa melayangkan kalimat pernyataan baginya. Dia merespon. Justru yang menjadi responnya pertama Bapak Ibu apa? Dia masih bingung. Dia mempertanyakan. Kita lihat di pasal 23 yang pertama ya Bapak Ibu. Sekarang ini keluh kesahku berubah menjadi pemberontakan. Dia bingung. Sejak kapan saya yang sudah melakukan hal yang baik? Kalau kita lihat di ayat pertama Bapak Ibu, di pasal pertama Bapak Ibu, dia dikatakan sebagai orang yang sangat saleh. Bahkan ketika dia berpikir bahwa mana tahu anak-anaknya melakukan dosa di hadapan Tuhan, dia sudah jauh-jauh hari sudah memberikan persembahan. Nah, kita melihat bagaimana seberapa salehnya si orang ini. Sebelum dia melihat bahwa anak-anaknya melakukan sesuatu, dia sudah membereskan semuanya. Tapi justru dia bertanya, kok bisa terjadi ya? Saya ini orang baik loh. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang tidak saya ikutin. Dan saya masih percaya bahwa Tuhan itu baik atas kehidupan saya. Dan semua yang terjadi ini mungkin saya percaya bahwa ini adalah hal yang Tuhan nyatakan bagi saya. Karena Tuhan itu sangat baik. Justru dia tidak mengutuki Tuhan sama sekali Bapak Ibu. Dia terus mengatakan, sudah Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Bahkan apapun yang diperbuatnya itu sangat baik. Yang terakhir Bapak Ibu, dia mengatakan, enggak, hal yang jahat itu tidak berasal daripada Tuhan. Bagaimana ketika kita memikirkan ini? Apakah kita juga salah satu merasakan hal yang sama seperti apa yang Ayub nyatakan? Ketika kita mengalami masalah, bisakah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik? Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, masihkah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan sangat baik? Terima kasih Tuhan. Sekali-sekali tidak. Bahkan mungkin kita bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang di atas, yang sebelum yang kita bahas di atas tadi. Di manakah Allah? Tapi di sini kita mendapati ada satu pribadi yang ya sudah tabah aja. Ini memang udah jalannya. Ikut aja. Bagaimana kita bisa masuk melihat hal yang terjadi saat itu Bapak Ibu? Kita membayangkan Ayub yang kebingungan disuruh bertobat. Dia malah bertanya, dosa saya di mana? Kalau perlu saya saat ini mau datang ke Tuhan. Saya mau cari di mana tempatnya. Di ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Kenapa? Dia mau bertanya, Tuhan kok bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dia mau melayangkan pertanyaan itu Bapak Ibu. Karena dia sangat bingung. Jujur, orang yang sedang dihadapkan oleh masalah besar pasti akan timbul kebingungan baginya. Atau mungkin ada orang lain yang sudah yakin, oh ya udahlah karena saya udah berdosa memang itu yang harus saya dapatkan begitu ya. Maka kita percaya tentang hukum tabur tuai kalau seperti itu. Tapi tenang, bukan itu yang dibahas saat ini. Yang dibahas adalah pertanyaan mengapa semua ini bisa terjadi di dalam kebingungannya Ayub. Nah Bapak Ibu, sering sekali hal ini yang terjadi bagi kita. Kita mencoba menyelesaikan masalah, bahkan kita mempertanyakannya tanpa melihat kedaulatan Allah yang terjadi atas kehidupan kita yang diizinkan bagi kita.
Mungkin dalam hal ini Ayub benar Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Mungkin kita juga benar. Kita juga sering mengatakan Tuhan itu baik. Namun apakah sampai segitu aja? Tentu tidak. Allah mengizinkan kejahatan, penderitaan, bahkan kematian itu supaya kita mengerti bahwa ialah pribadi yang benar-benar mencipta, mengatur, dan mengelola segala sesuatu yang ada di dalam dunia saat ini. Bahkan pandemi yang terjadi pada saat ini, kita percaya Tuhan mengizinkannya bagi kita untuk kita mengalami kebersamaan bersama dengan Tuhan. Mengalami apa yang disebut His strength is perfect. Mengalami apa yang disebut penyertaan Tuhan yang senantiasa. Jangan-jangan selama ini kita cuma mendengar bahwa Tuhan itu baik, tapi kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Jangan-jangan kita selama ini hanya mendengar sekilas, oh Tuhan itu baik menurut Bapak ini, karena Bapak ini hidupnya sukses. Tuhan itu baik menurut ibu ini, karena setiap hari ibu ini bisa belanja apa yang dia butuhkan. Tanpa menyadari bahwa kita juga harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan kejahatan, Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu baik. Sehingga Bapak Ibu, apa yang bisa menjadi respon kita pada saat ini ketika kita melihat hal yang terjadi bagi Ayub? Ketika kita sudah percaya bahwa kejahatan diizinkan terjadi bagi orang percaya. Atau mungkin masih bertanya, loh contoh saya sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Hidup saya jujur, hidup saya lurus-lurus. Mengapa saya masih mendapatkan kejahatan, masih mendapatkan hal buruk? Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Karena memang pada dasarnya Bapak Ibu, yang terekam di dalam pikiran kita adalah tentang ketika kita melakukan baik, ya seharusnya kita mendapatkan hal yang baik. Ketika melakukan yang jahat, ya seharusnya kita mendapatkan yang jahat. Tapi ketika hal itu di mix gitu ya, terjadi dan itu berbeda 180 derajat, kita justru mempertanyakan kok bisa? Loh kalau nggak bisa, mengapa? Apa faedahnya gitu? Kalau bisa berarti kita percaya bahwa Tuhan mengizinkannya demi kebaikan kita. Tidak ada jawaban lain atas semua itu. Sama halnya yang terjadi bagi kita pada saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang menjadi respon kita, ada beberapa yang menjadi hal yang bisa kita responi ketika kita membaca, mengerti dan memaknai apa yang sebenarnya kisah Ayub ceritakan bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu, ketika masalah terjadi atas kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya agar Ia menyatakan jalan kebenaran bagi kita. Karena seringkali Bapak Ibu, ketika kita yang terjadi bagi umat manusia, ketika ada masalah pasti mikirnya apa? Jalan keluar. Tapi Tuhan bukan itu yang Tuhan mau. Jalan keluar banyak. Yang Tuhan mau kita melewati prosesnya. Makanya kita harus datang terlebih dahulu kepadanya. Memohon hikmatnya agar Ia yang menuntun kita. Bukan ego kita yang menuntun kita. Bukan kehendak kita yang menuntun kita. Bukan kemauan kita yang menuntun kita. Karena kita tahu ketika ego, kemauan dan intuisi kita yang menuntun kita, semuanya pasti gagal. Karena kita adalah pribadi yang berdosa. Oke, di awal berhasil. Namun adakah yang menjamin sampai akhir itu akan berhasil? Tidak. Sesekali tidak. Mari kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, sudahkah kita benar-benar mengimani janjinya? Sejauh apa kita mengimani janji Tuhan? Mungkin kita bertanya, seberapa lama saya bisa percaya kepada janji Tuhan?
1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 1000 tahun bahkan. Itu akan terjawab ketika kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan secara pribadi di dalam permasalahan kita. Bukan menguji waktu, bukan menguji seberapa kuat nyali kita, seberapa tahan kita, bukan. Tapi seberapa dalam kita kenal Tuhan dan sudah berapa lama kita memegang janjinya dan berjalan bersama dengan Dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, kita percaya bahwa Tuhan mengirimkannya bagi kita untuk mengajarkan sesuatu hal yang baik bagi kita. Mari kita juga mendukung mereka. Mari kita juga mengasihi mereka. Mari juga kita bersama-sama melewati permasalahan kehidupan kita. Khususnya di dalam keluarga. Seorang ayah tidak mungkin bisa menahan masalah sendiri. Dia butuh istri yang menguatkan dia. Seorang anak tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ia butuh ayah dan ibu untuk dapat memberikan dia penjelasan dan pemahaman. Karena dia percaya bahwa ayah dan ibunya adalah wakil Allah yang Allah percayakan baginya. Dan seorang teman akan percaya kepada temannya karena dia percaya bahwa temannya merupakan pribadi yang diutus oleh Allah untuk menguatkan dia, bahkan menawarkan dia, memberikan dia masukan untuk solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Mari kita tidak berjalan sendiri Bapak Ibu ketika kita memiliki masalah. Tapi ada tangan yang kita pegang. Tangan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mungkin apa yang sudah saya sampaikan mungkin bagi Bapak Ibu masih belum terlalu relevan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih mengawang-awang lah, masih belum menjelaskan secara detail ya mungkin ya. Tapi izinkan saya bercerita tentang kehidupan saya atau kehidupan keluarga saya. Bapak Ibu, orang tua saya itu baru bisa mendapatkan saya itu 5 tahun setelah menikah Bapak Ibu. Bahkan ketika saya mempersiapkan cerita ini tuh saya bertanya ke mereka dulu gitu ya. Apa ya yang bisa saya lihat bahwa keluarga saya memegang janji Tuhan gitu. Dan akhirnya saya mendapatkan jawabannya, itu saya gitu. 5 tahun Bapak Ibu, mungkin ini menjadi penguatan bagi keluarga-keluarga yang mungkin sampai saat ini belum memiliki berkat dari Tuhan khususnya anak. Saya katakan tetaplah percaya. Karena janji Tuhan itu sangat indah. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ketika orang tua saya menikah di tahun 90, mereka memulai perjalanan kehidupan bersama mereka, bahtera rumah tangga mereka. Mereka pindah ke satu kota, ke Batam. Selama 5 tahun itu Bapak Ibu, mama saya mengalami 4 kali keguguran. Bahkan dia divonis bahwa rahimnya itu tidak terlalu kuat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, mama saya pernah cerita. Dia pernah tersakiti secara psikis oleh, ini karena mereka nonton ya, oleh iparnya gitu ya, yang mengatakan bahwa mama saya itu mandul. Itu hal yang membuat psikis mama saya sangat drop Bapak Ibu. Tapi uniknya di balik hal yang mungkin membuat dia bisa drop, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia sering mengajak papa saya untuk berdoa. Hal yang sama juga terjadi bagi papa saya. Bahkan papa saya itu pernah ngomong gini, Tuhan, jikalau Engkau izinkan, Engkau memberikan kami berkat yakni anak, kalau boleh setengah deh, jangan full gitu, setengah gitu.
Gak apa-apa, kami akan rawat, kami akan jaga dia. Sampai itu kata-kata yang terlontar di mulut papa saya, Bapak Ibu. Saking dia sangat menginginkan sekali seorang anak gitu ya. Dan di tengah-tengah itu dia dihadapi cobaan-cobaan yang ketika dia bertemu dengan rekan-rekannya sudah punya anak, gendong-gendong anak gitu ya. Dia masih berjalan bersama mama saya gitu ya, masih berdua aja, nggak bertiga, nggak berempat begitu ya. Dan itu sering sekali membuat dia sedih. Namun uniknya Bapak Ibu, kedua orang ini dipersatukan melalui doa. Ini boleh mungkin bisa chat Facebook papa saya, karena beberapa jemaat tahu kan nama papa saya dan juga Facebooknya. Ini kisah nyata gitu ya. Mereka disatuin dengan doa. Mama saya itu adalah seorang yang sangat setia di dalam doa. Saya bisa mengatakan kalau lomba-lomba doa ya, maksudnya di keluarga saya yang sangat setia dengan doa itu mama saya. Karena doanya itu bukan hanya satu kali Bapak Ibu. Bisa saya bilang 5 waktu gitu ya. Bukan, karena ada beberapa kali itu dia doa kayak seperti jam 3 pagi, jam 12 malam. Itu selalu dia berdoa. Dan ini juga yang membaur kepada papa saya. Sehingga selama 5 tahun itu Bapak Ibu, mereka terus berdoa. Dan sampai akhirnya mereka bertemu di satu titik di mana ya kita percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan meskipun kita tidak dikaruniai oleh anak, ya kita percaya ini jalannya Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, satu waktu mama saya dinyatakan hamil. Wah, mereka sangat menjaga saya gitu ya, selama masih di kandungan. Namun hal yang sangat luar biasa terjadi ketika mama saya mengalami satu penyakit yang memang ada di dalam tubuhnya ya, darah tinggi dan juga mungkin kelemahan janin tadi gitu ya, yang akhirnya saya lahir secara prematur Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa bilang, wah saya nggak percaya nih contoh Ifat ini lahir prematur. Tapi saya berani buktikan Bapak Ibu, ketika saya lahir itu 8 bulan. Nah menurut ilmu yang saya baca itu katanya pas 8 bulan itu ini janinnya bayinya itu kembali menjadi muda gitu ya, kata orang gitu ya. Nah itu hal yang sangat ditakutkan oleh papa saya, karena di waktu-waktu itu di 8 bulan itu katanya sangat jarang bayi yang lahir bisa bertahan hidup. Di situ kembali keluarga saya bergumul Bapak Ibu. Mereka berdoa, mereka senantiasa memanjatkan permohonan kepada Tuhan tanpa henti-hentinya, tanpa menanyakan di mana Tuhan, enggak. Itu saya bisa buktikan. Bahkan sampai sekarang mereka tetap berdoa. Dan itu saya buktikan karena ketika saya bersama-sama dengan mereka, saya tidak pernah melewatkan doa. Dan itu yang bisa saya praktekkan sampai sekarang Bapak Ibu. Ketika saya berpisah dari mereka, kita masih terkoneksi, kita masih teleponan, kita masih berdoa bersama-sama. Bahkan kita masih mendoakan orang yang ada di sekitar kita. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu juga mengalami pengalaman yang seperti ini. Bukan hanya pengalaman yang Bapak Ibu bisa dengarkan melalui orang lain, tapi yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu bisa merasakan pengalamannya secara nyata, secara sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Sehingga pertanyaan yang di awal tadi saya percaya tidak akan keluar dari mulut kita. Karena kita sudah mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kiranya cerita ini bisa menguatkan kita. Jangan pernah putus harapan akan janji Tuhan. Jangan pernah berpikir sampai berapa lama saya harus percaya kepada Tuhan. Tapi tetap pegang erat janji itu. Karena ketika sudah waktunya, apa yang tidak bisa kita pikirkan bisa terjadi. Seorang penulis buku, Pak Julianto Simanjuntak, ini seorang teolog juga, seorang psikolog juga. Dia pernah mengatakan hal demikian di satu buku yang berjudul Seni Merayakan Kehidupan yang Penuh Masalah. Bermasalah atau penuh masalah. Dia mengatakan hal seperti satu kalimat seperti ini. Tidak ada satupun masalah atau perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Hanya kita saja yang tidak peka ketika Ia menawarkan jalan keluarnya. Mari kita juga melihat hal ini. Kita merenungkan kalimat ini.
apakah kita sudah peka kepada Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar menyatakan saya mengandalkan Tuhan atas hidup saya? Saya percaya bahwa semua yang terjadi atas hidup saya itu semua karena demi kebaikan bagi hidup saya yang Tuhan nyatakan bagi saya. Dan mari kita mengalami secara pribadi. Karena kalau hanya kita dengar itu tidak akan mengefek. Bahkan itu bisa mental karena kita tidak mengalaminya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menutup di dalam doa, setiap minggu kita akan diberikan proyek ketaatan. Nah, proyek ketaatan kita kali ini adalah mari kita mendoakan satu keluarga lain. Itu bisa tetangga, bisa saudara, ataupun jemaat yang kita kenal. Dan mari kita mendoakannya dan membawa pokok doa itu ke dalam pokok doa rutin kita setiap hari. Selama 1 minggu. Ini membuktikan bahwa kita juga mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka tidak berjalan sendiri. Karena kita percaya ketika Tuhan sudah memegang tangan kita, kita juga harus memegang tangan yang lain. Supaya terkoneksi satu dengan yang lain. Supaya bisa menyatukan satu dengan yang lain. Dan mengerti bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri. Karena ada orang yang ada di sekitar kita yang mendukung kita. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita hari ini. Merdeka. Selamat merayakan kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Kemerdekaan dari masalah, kemerdekaan dari kesedihan, kemerdekaan dari segala sesuatu yang menghimpit kita. Dan mari kita menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengerti sekali bahwa permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami sering sekali menutup pandangan kami untuk melihat cara Tuhan menyelesaikan permasalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami meneguhkan hati kami untuk benar-benar percaya akan janji Tuhan. Dan jikalau segala sesuatu terjadi atas kehidupan kami percaya bahwa itu seizin Tuhan. Bahkan kejahatan, kesedihan, kedukaan terjadi. Itu semua karena Tuhan mau mengizinkan supaya kami melalui kebersamaan bersama dengan Tuhan. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena justru di dalam kelemahan kami bisa melihat kekuatan Tuhan yang sempurna. Biarlah janji ini yang tetap kami pegang teguh. Dan biarlah kami tetap bersandar kepada apa yang Tuhan nyatakan atas kami. Dan kami bisa merayakan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pada minggu ini kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja dan juga untuk kas misi. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mendengarkan satu nats firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berkata demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk kas gereja dapat kita transfer melalui Bank BCA ataupun Bank Danamon atau dengan scan QR code dengan menggunakan aplikasi online, OVO, GoPay, dan lain-lain sebagainya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan misi, kita dapat mentransfer ke rekening misi melalui Bank Mandiri ataupun dengan scan QR code untuk misi. Bapak Ibu, kita telah mengumpulkan persembahan kita dan mari saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya undang untuk setiap kita untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa bersama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan oleh kasih kesetiamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak baik ini, tapi Tuhan senantiasa menyertai, menjaga kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati para diaken yang sudah Tuhan percayakan bagi gereja ini, agar dapat mengelola persembahan yang telah dikumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keperluan di dalam pelayanan Tuhan bagi gereja kami. Terlebih juga Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang memegang janji dan Tuhanlah yang memberikan kepada kami kasih setia yang sungguh luar biasa, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan bersama dengan kami dan kami sanggup menyelesaikan setiap persoalan atas kehidupan kami. Ini doa kami, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan saat ini jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pokok doa syafaat yang akan kita doakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga kami bersyukur Tuhan bahwa di bulan ini kami merayakan satu momen yang luar biasa, yakni 75 tahun Tuhan memberkati Indonesia dan Tuhan telah memerdekakan Indonesia sampai pada detik ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang melimpahkan rahmat-Mu bagi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, sehingga pemerataan, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini juga dapat terlaksana dengan baik. Terlebih juga kami berdoa untuk para pemimpin negara ini. Engkau yang berkehendak atas mereka, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, dan Engkau yang terus menguatkan mereka. Terlebih di dalam menghadapi masa-masa yang sangat sulit ini, Engkau berkati presiden kami Tuhan. Engkau yang senantiasa berdaulat atasnya, dan Engkau yang terus membimbing dia sehingga dia dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terlebih bagi seluruh para pemimpin yang sudah Tuhan percayakan, khususnya juga di daerah Banjarmasin ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menguatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mungkin pada saat ini memiliki banyak sekali persoalan akan hidup. Merdekakanlah kami Tuhan. Kiranya kami juga menjadi pribadi yang merdeka, yang tahu bahwa di dalam seluruh permasalahan kehidupan ini ada Tuhan yang menjadi jawaban, ada Tuhan yang menjadi alasan kami untuk bertahan, ada Tuhan yang menjadi alasan kami untuk maju terus melewati setiap permasalahan atas kehidupan kami. Dan biarlah melalui permasalahan yang kami hadapi, melalui proses yang kami jalani, kami menikmati penyertaan Tuhan dan kami menikmati apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan iman kami juga semakin bertumbuh melalui setiap persoalan yang terjadi atas kehidupan kami. Dan kami tahu tujuan akhir kami, yakni bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap jemaat yang sedang lemah tubuh dan sedang terbaring di rumah sakit. Engkau yang senantiasa menjaga mereka, Engkau yang senantiasa menyembuhkan mereka, bahkan Engkau yang memberkati setiap makanan maupun obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itulah menjadi saluran berkat atas pemulihan dan penyembuhan kondisi fisik mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga mereka yang selalu setia menjaga, bahkan menyertai mereka. Biarlah juga Tuhan yang menjaga kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka juga dapat merawat keluarga mereka dengan setia. Terima kasih Tuhan untuk janji dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami juga mengakhiri doa kami pada hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, dengarkanlah nas pengutusan bagi kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah segala pujian serta penyembahan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian hanya bagi Mari kita kembali menjalani kehidupan kita dengan satu semangat dan satu kekuatan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberikan rahmat-Nya bagi kita. Mari kita menerima berkat daripadanya. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersaat teduh. Setelah itu kita akan menyaksikan warta gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berikut akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan perjamuan kudus dan juga nanti tentang ibadah onsite. Jadi saya harap Bapak Ibu memperhatikan pengumuman ini dengan seksama supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti semua kegiatan ini dengan baik. Pertama, Majelis Jemaat sudah mengatur tentang penetapan tata laksana perjamuan kudus dalam kondisi khusus pandemi COVID-19. Berikut
Saya akan bacakan surat keputusannya yang Bapak Ibu Saudara bisa juga baca secara tertulis di GKKA Call Center. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah berlangsung cukup lama, lebih dari 5 bulan sejak pertama kali virus ini diinformasikan masuk ke Indonesia. Dan sejak akhir Maret 2020, gereja telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan ibadah dan persekutuan yang dilaksanakan di gedung gereja, maupun juga dilaksanakan secara bersama-sama di rumah jemaat juga kita hentikan sementara. Termasuk di dalamnya juga sakramen perjamuan kudus. Ibadah dan persekutuan ini kemudian kita gantikan menggunakan fasilitas online melalui channel YouTube GKKA, melalui Line, melalui WA, Zoom, atau sarana online lainnya. Kecuali perjamuan kudus memang belum kita laksanakan sudah kurang lebih 5 bulan ya, berarti 5 kali. Namun, saudara mempertimbangkan kebutuhan jemaat akan diadakannya perjamuan kudus, dan juga masa pandemi ini tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan akan berakhir. Maka majelis jemaat memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus ini adalah sebuah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan oleh gerejanya, dengan tujuan agar jemaat, yaitu Bapak Ibu Saudara, dapat kembali mengingat pengorbanan Kristus, tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah untuk pengampunan dosa umat manusia, serta pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Sehingga hal ini perlu dan harus dilaksanakan oleh gereja. Lalu kedua, dalam masa pandemi COVID-19, perjamuan kudus memang tidak dapat dilayankan oleh pendeta dan diaken secara langsung sebagaimana biasanya, sehingga perlu dipikirkan cara yang dapat digunakan untuk tetap dapat melayankan perjamuan kudus dengan cara yang seideal mungkin, dengan tetap memperhitungkan faktor kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, mulai awal September 2020, tepatnya tanggal 6, kita akan mulai mengadakan kembali perjamuan kudus dalam kondisi khusus pandemi untuk melayani jemaat. Dan perjamuan kudus, kondisi khusus ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, harap saudara memperhatikan. Yang pertama, sakramen perjamuan kudus ini akan dilaksanakan setiap minggu pertama sebagaimana biasanya di gedung gereja, dimulai bulan September 2020 ini, yang akan dilayankan oleh pendeta dan diaken di dalam jam ibadah pagi, yaitu jam 9.30, dan jemaat dapat mengikutinya bukan di gereja ya, tapi dari rumah masing-masing dengan tayangan langsung atau live streaming melalui channel YouTube GKKA Banjarmasin yang dipancarkan mulai jam 9.15 pagi. Jadi mulai ada perjamuan kudus yang dipancarkan mulai September ini. Lalu yang kedua, sakramen perjamuan kudus untuk saat ini hanya dilayankan 1 kali secara live pada ibadah pagi jam 9.30. Sambil nanti kita lihat apakah perlu juga kita adakan sore harinya. Jadi bagi jemaat yang mengikuti ibadah sore hari tidak dapat ikut sakramen perjamuan kudus ini, namun masih dapat ikut ibadah minggu tanpa perjamuan kudus melalui tayangan relay jam 16.45 sore. Lalu berikutnya yang ketiga, jemaat hanya dapat mengikuti arahan melalui channel YouTube GKKA Banjarmasin. Jadi diharapkan jemaat dapat mempersiapkan peralatan atau gadget yang mau dipakai untuk ikut perjamuan kudus ini. Dan kalau terkendala atau misalnya tidak punya, saudara bisa sementara bergabung ke rumah jemaat atau keluarga terdekat pada pagi hari itu untuk mengikuti ibadah dan sakramen. Yang keempat, roti dan anggur ini akan disediakan oleh gereja, dan jemaat yang akan mengikuti sakramen diminta untuk mengambilnya datang sendiri ke kantor sekretariat GKKA pada jam kantor, biasanya sekitar jam 10 sampai jam 4 sore, atau bisa juga dengan perjanjian, jadi bisa menghubungi saudari Teis ya untuk perjanjian. Roti dan anggur dapat diambil paling cepat ya, 2 minggu sebelum sakramen dilaksanakan.
Dan untuk sakramen bulan September ini dapat diambil mulai tanggal 24 Agustus sampai 4 September 2020 paling lambat, karena tanggal 6-nya kita sudah melaksanakan sakramen di sekretariat GKKA atau kantor gereja pada jam kantor atau dengan perjanjian, dan diwajibkan untuk mengisi data orang yang akan ikut sakramen. Nanti disediakan formulirnya di kantor. Lalu berikutnya, khusus bagi jemaat usia lanjut atau kondisi rentan yang tidak memungkinkan saudara datang, dan juga tidak ada orang yang bisa datang ke gereja untuk mengambil roti dan anggur, artinya anaknya tidak bisa mewakili, maka dapat menghubungi sekretariat GKKA pada jam kantor untuk dilakukan pendataan, lalu kemudian nanti roti dan anggur itu akan diantarkan ke rumah jemaat tersebut. Lalu berikutnya, roti dan anggur yang telah diambil wajib untuk disimpan dengan baik dan hindarkan dari jangkauan anak-anak. Lalu berikutnya, pada saat sakramen perjamuan kudus, hendaknya jemaat mengikuti dengan baik ibadah sejak awal, dan ikutilah petunjuk pemimpin ibadah dan juga pendeta yang akan memandu. Sebelum ibadah dimulai, siapkan roti dan anggur dekat dengan kita untuk memudahkan ketika sakramen dimulai. Lalu saudara, jika roti dan anggur ini kemudian tidak terpakai karena alasan tertentu, entah misalnya pada saat hari H, saudara tertinggal mengikuti perjamuan, atau saudara tidak menggunakannya, maka saudara wajib menginformasikan kepada pihak sekretariat gereja. Nah, itu tadi ketentuannya perjamuan kudus. Kiranya keputusan ini boleh kita sama-sama perhatikan, dan ini dibuat dengan harapan bahwa melalui perjamuan kudus, jemaat dapat dibangun kerohaniannya, dikuatkan imannya, dan senantiasa mengingat pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa manusia, dan hidup penuh pengharapan dalam menantikan kedatangannya kembali. Sehingga saudara, mari kita menghargai kesempatan ini dengan baik dan mempersiapkan diri dengan baik. Lalu pengumuman berikutnya adalah terkait ibadah onsite atau ibadah di gereja bersama-sama secara langsung. Saya cukup banyak mendengar masukan dan pertanyaan bahwa saudara rindu untuk segera ibadah di gereja, bahkan bertanya kapan ibadah ini dimulai. Nah, saudara, kami pengurus sedang mempersiapkan hal ini secara fasilitas ya. Jadi memang ada persyaratannya ketika ibadah onsite mau dilaksanakan dalam situasi new normal, dan gereja terus mempersiapkan ini, misalnya menyediakan wastafel di depan, kemudian menyediakan tim untuk memantau hal ini, membentuk tim gugus tugas ya yang bertugas di gereja. Lalu kita juga memperhatikan grafik daripada penyebaran COVID sendiri. Kalau melihat Banjarmasin, tentu kita lihat grafiknya masih kurang baik ya, masih zona merah. Dan kalau nanti grafik tersebut mulai membaik, atau grafik itu mulai menunjukkan penurunan orang yang sembuh misalnya lebih banyak daripada orang yang terjangkit, atau orang yang terjangkit perharinya mulai semakin berkurang, maka ini juga menjadi indikator atau pertimbangan kami untuk membuka ibadah secara onsite selain daripada kesiapan fasilitas. Oleh karena itu, untuk sementara melihat grafik hari ini masih kurang baik, maka belum bisa dilakukan ibadah onsite atau ibadah di gedung gereja. Namun nanti kalau grafiknya membaik, tentunya kami sudah mempersiapkan untuk ibadah onsite ini. Jadi mohon dukungan doa khususnya untuk Kota Banjarmasin supaya kondisi semakin membaik, sehingga kita bisa mulai perlahan-lahan buka ibadah onsite, dan tentunya secara bertahap. Mulai dari usia yang cukup sehat ya, tentu yang usia lanjut ini tahap paling terakhir. Nah, jadi harap saudara semua bersabar dan terus mendoakan kondisi Kota Banjarmasin. Lalu yang terakhir saudara, terkait juga dengan perjamuan kudus tadi yang pertama, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus nanti itu akan diadakan I think kelas khusus untuk penjelasan perjamuan kudus ini. Jadi harap saudara juga mengikuti I think kelas pada tanggal 25 Agustus, sehingga saudara memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Demikian informasi dari saya, kiranya jemaat semua bisa mengikuti semua kegiatan yang gereja coba hadirkan buat saudara, dan mari kita sama-sama
menghormati ibadah yang kita kerjakan, dan juga kita mengapresiasi dengan sangat para penata layan, para petugas yang di masa pandemi ini masih juga setia melayani Tuhan, dan mengapresiasi juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang dengan setia mengikuti, sekalipun mungkin dalam situasi yang asing, situasi yang tidak nyaman, tetapi saudara masih bisa mengikuti semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
berjalan ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku